Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bertemu di dalam program acara doa pagi GKI Samanhudi. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan pada malam yang telah lalu. Tuhan berikan pagi yang baru untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh mendengar akan firman-Mu. Tolonglah untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, ajar kami boleh tetap setia kepada Tuhan untuk melakukan perintah dan kehendak-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu, Kau yang berikan dan berikan pengertian kepada kami, berikan juga terus pertumbuhan di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh serahkan doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 4, 1 sampai ke 12. Kisah Para Rasul 4, 1 sampai ke 12. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak orang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seseorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin bertanya, hal apakah yang paling penting dalam kehidupan kita?
sebagian besar orang akan menjawab uang. Namun yang lain akan menyanggahnya, ada uang tapi tidak sehat buat apa? Dia tidak akan bisa menikmati keuangannya kalau ia sedang sakit parah. Namun yang lain juga akan membantah. Kita sehat, tapi kita tidak punya uang. Makanan kita tidak bergizi. Maka apa yang terjadi? Kita akhirnya juga menjadi lemah, sakit, dan mati. Kita tahu bahwa suatu saat kita pasti akan mati. Kita akan menjadi tua. Dan akhirnya akan meninggal. Meskipun demikian, manusia tetap berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan ini tidak mungkin dapat diperpanjang kalau waktunya telah tiba dan Tuhan sudah mengatakan cukup. Pasti orang akan meninggal. Inilah kehidupan tubuh kita yang fana ini. Sebagai orang Kristen, kita telah diselamatkan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Injil Yohanes 3 ayat 16 yang begitu terkenal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kehidupan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu tema kita pada pagi hari ini diselamatkan untuk mengerjakan keselamatan. Paulus dan Yohanes telah menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi dia harus berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan semua orang yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah dan dengan nama siapakah engkau melakukan hal itu? Petrus dan Yohanes tahu benar bahwa itulah orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus. Dia pasti menghadapi risiko yang sangat besar karena dia berhadapan dengan maut. Salah menjawab, nyawa pasti melayang. Benar menjawab pun,
juga nyawa bisa melayang. Petrus mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Petrus juga mengingat dia pernah 3 kali menyangkal Yesus. Dia katakan dia tidak kenal Yesus. Namun pada hari ini, Petrus Yohanes yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjawab dengan tegas, kalau aku berbuat kebajikan untuk menyembuhkan orang yang sakit, aku diperiksa. Ketahuilah bahwa dalam nama Tuhan Yesus yang telah engkau salibkan itu dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, orang ini menjadi sembuh. Jawaban yang sebenarnya mengandung risiko yang sangat besar, karena dia tahu bahwa kematian Yesus adalah karena orang-orang ini. Tentunya Petrus dan Yohanes sudah siap menghadapi maut. Namun kalau Tuhan belum berkehendak, tidak akan terjadi. Dia pasti akan selamat. Waktunya belum tiba. Tuhan masih menghendaki mereka memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan masih ingin memakai mereka menjadi pelayan-pelayannya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita melihat di dalam Injil 1 Yohanes 3, bukan Injil tapi dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 16. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Tentu suatu pengorbanan yang sangat-sangat besar. Kalau kita renungkan, pasti hal ini menakutkan. Namun, kejadian demi kejadian, setiap manusia akan berbeda. Tuhan tahu apa dan siapa kita. Tuhan tahu memberikan ujian sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Kita yang telah diselamatkan untuk mengerjakan keselamatan, kita juga diminta oleh Tuhan Yesus menjadi saksi. Kamulah saksi dari semuanya ini. Tuhan Yesus juga berkata, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-Ku. Suatu pesan pada saat terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini menuju ke surga.
bahwa memang orang Kristen diminta untuk memberitakan, untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kita diselamatkan untuk mengerjakan keselamatan. Meskipun resikonya sangat besar, kita lihat kita juga harus menyerahkan diri kita untuk saudara-saudara kita. Maka di dalam seluruh pergumulan kita ada berita baik, yaitu bahwa Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Pasti kita bertanya-tanya di dalam hati kita, Pendeta Eka Dharmaputra almarhum di dalam salah satu bukunya pernah menuliskan sesuatu yang sangat-sangat penting buat kita. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak selalu menyenangkan hati kita. Namun, Dia tidak pernah menelantarkan kita. Dia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami tahu pesan dan keinginan Tuhan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, untuk boleh memberitakan berita keselamatan bagi dunia ini. Namun seringkali kami juga takut. Tolonglah kami untuk boleh mempercayai Tuhan bahwa Engkaulah yang menyertai kami. Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Tolong ya Bapa, mampukan kami melaksanakan perintah dan kehendak-Mu ini. Roh Kudus yang terus memimpin kami, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Kami berdoa khususnya bagi mereka yang telah undur dari imannya, mereka yang kurang mempedulikan akan perintah-perintah-Mu. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan dan mengasihi mereka. Engkau menolong, menyelamatkan mereka, biar mereka kembali di jalan yang benar. Kami juga berdoa mereka yang di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, di dalam kesakitan, mereka yang masih mencari pekerjaan. Tuhan, kasihanilah mereka.
Engkau yang menolong mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik agar mereka boleh sungguh hidup dekat dengan Tuhan, boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam segala ketidakmampuan kami. Tolonglah Tuhan, untuk kami boleh melanjutkan hidup ini tetap di jalan-Mu, untuk kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.